Oke, balik lagi di Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mempraktekkan software After Effects. Kita buka dulu ya software After Effects-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka After Effects. Kayak kita perhatiin dulu ya, kalian perhatiin dulu bukan cara sih, kita lebih tepatnya pengenalan tools-toolsnya dulu, lanjutan dari video kemarin. Oke, kita buka, kita tunggu dulu. Nah, ini awalannya ya, Nah, ini tampilannya ya, yang di bawah. Ini yang recent project ini adalah project yang bukan pertama kali sih, tapi adalah project yang pernah saya kerjakan ya. Lalu open recent berarti membuka project saat ini. Jadi project ini karena sering Bapak kerjakan, jadi dia muncul gitu. Nah, lalu ada new project. Kalau new project adalah kita ingin benar-benar untuk membuat project baru. Kalau open project yang ada di sini, ini adalah project yang sebelumnya udah kita simpen. Jadi kita membuka lagi nih project yang udah lama gitu. Nah, sekarang kita masuk ke new project dulu ya. Oke, di sini kita lihat adalah tampilan workspace daripada Adobe After Effects ya. Adobe After Effects di sini adalah tampilannya. Lalu biasanya ketika kita ingin membuat project baru atau komposisi baru atau lembar kerja baru, di sini nih, file new. Biasanya di sini kan. Tapi kok ini adanya new project, adanya new folder. Nah, kalau misalkan di After Effects itu ada yang namanya composition. Nanti kita belajar Adobe Premiere ada yang namanya new sequence ya, sequence baru. Nah, kalau sekarang ini adalah composition baru atau disebut dengan new composition. Nah, berarti ada di file composition. Jadi awal mula kita membuka project itu adalah ketika kita ingin mengerjakan satu animasi atau suatu project, kita tadi udah buka new project. Nah, new project kan tampil nih workspace-nya. Nah, setelah itu kita buka lembar kerjanya. Bagaimana cara membuka lembar kerja atau komposisi baru pada After Effects? Caranya composition, new composition. Nah, ini adalah sekilas daripada pengaturan atau default daripada Adobe After Effects. Nah, ini namanya ya, composition name adalah nama komposisinya. Lalu di sini ukurannya kita atur aja sesuai standar video 1280 kali 720. Nah, ini width and height ya. Jadi untuk mengatur panjang dan lebar daripada video. Lalu ada frame rate. Frame rate ini mengatur kecepatan pada video tadi kalau nggak salah ya. Terus ada start time code, ada durasi. Durasi ini untuk mengatur berapa durasi yang ingin kita buat. Terus ada background color. Ya, di sini ya. Jadi pertama-tama langkah awal adalah buka After Effects, buka new project, lalu buka new composition. Itu adalah 3 langkah ketika kita ingin mempraktekkan atau kita ingin membuat satu video animasi di After Effects. Klik OK kalau udah. Nah, oke. Ini awalannya. Yang pertama di samping tadi ada project panel area, di sini ada preview panel area, di sini ada di bawah ada yang namanya timeline panel area. Di mana timeline panel area ini nanti akan mengontrol seluruh kinerja editing kita dan kita bisa melihat hasil editingan kita di preview panel area seperti itu. Oke, langkah awal adalah kita nah ini untuk memperbesar file ya. Tuh, ini kan kecilin kan. Nah, ini kenapa aku kadang ada masalah kok ini jadi besar gini Pak. Nah, ini harusnya di sini nih. Nah, ini adalah magnification ratio pop-up, di mana ini berfungsi untuk mengecilkan sebuah layar daripada preview panel area. Nah, lalu tadi kemarin kita sampai tools Adobe After Effects. Nah, ini kita akan menjelaskan dulu bagaimana tools Adobe After Effects, tapi pertama-tama kita buat dulu langkah awalnya ya. Langkah awalnya kita membuat background dulu nih. Background kita bisa lihat di layer, karena ini adalah timeline panel area ini kita bekerja dengan layer. Jadi kita bekerja pada tumpukan layer ya. Yang pertama ada layer new solid ya. Jadi ini adalah solid ini berfungsi untuk membuat background awal.
Nah, new solid atau disebut dengan bukan disebut sih, tapi yang langkah lebih cepatnya adalah dengan memencet shortcut Ctrl Y, Ctrl plus Y ada di keyboard. Nah, ini klik. Kalau misalnya kita ingin warna putih, klik aja, oke. Nah, ini udah ya. Ini sebuah background ya. Ini sebuah background. Lalu pada composition, bukan pada composition, ini tools ya. Kita menjelaskan toolsnya dulu. Nah, misalkan kita membuat objek lingkaran, ada di shape tool ya, shape tool. Nah, shape tool. Ini untuk kasih warna di sini ya, klik aja ya. Ini untuk kasih warna, jangan lupa klik ungu misalkan. Oke, ini harus diklik sembarang dulu nih. Ini harus diklik sembarang dulu. Nah, supaya nanti ketika kita buat objek dia nggak ngemasking ya. Apa sih masking? Nah, pasti bertanya-tanya apa sih masking? Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi kita lihat dulu bagaimana kita mengenali dulu tools-tools daripada Adobe After Effects. Nah, kemarin kita sampai tools After Effects ya. Yang pertama ada selection tool ya, berfungsi untuk menggeser atau memindahkan objek. Jadi seperti ini loh. Kita klik ini ya. Ini bisa digeser tuh. Ini bisa kita letakkan dimanapun kita mau gitu. Lalu ada hand tool ya. Hand tool ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menggeser preview panel area. Nah, caranya adalah ini geser aja. Tuh, ini bisa digeser. Takutnya nanti ada animasi yang sebelah sini, kita bisa gerakin dari sini. Kita bisa gerakin dari sini. Nah, ini fungsinya adalah hand tool ini berfungsi untuk menggeser preview panel area. Oke. Lalu ada zoom tool. Zoom tool ini untuk membesarkan ya. Dia cuma membesarkan aja. Kalau misalkan mengecilkan lagi, kita klik Ctrl minus. Ya, Ctrl minus. Besarin lagi pakai ini. Nah, biasanya sih zoom tool ini nggak terlalu berpengaruh karena biasanya para user Adobe After Effects itu biasa pakai Ctrl plus atau Ctrl minus untuk membesarkan atau mengecilkan layar daripada preview panel area gitu. Biasanya ini untuk detailing pada animasi ya. Itu wajib untuk kontrol zoom out, zoom in, itu penting sekali. Gitu. Lalu ada di sini rotation tool ya. Rotation tool ini berfungsi untuk memutar objek. Nah, ini untuk memutar objek. Ini lingkaran jadi nggak berpengaruh apa-apa gitu. Kecuali objeknya kotak misalkan, nah itu berpengaruh. Lalu ada anchor point. Nah, ini dilewat ya. Ini sebenarnya unefficient camera tool. Sebenarnya nggak terlalu dipakai. Biasanya kita pakai yang namanya dipakai juga, cuma jarang gitu. Kalau saya pribadi biasanya makainya adalah pakai 3D layer kamera. Nah, ini pakai snipping tool. Snipping tool ini bukan snipping tool, maaf. Anchor point tool. Anchor point tool ini biasanya digunakan untuk kita menggeser objek. Misalkan kita mau menggerakkan ke sini. Nah, nanti ketika kita ingin mempop up dari scale up gitu. Jadi scale up ini misalkan ini scale ya. Nah, jadi anchor point-nya dipindahin tadi ke pojok nih, anchor point-nya ke pojok kiri. Jadi kita bisa gerakin kayak gini. Tuh, ini bisa digerakin. Maaf. Ini Bapak kunci dulu. Nah, ini muncul dari sini. Kenapa bisa dari pojok kiri, Pak? Nah, ini ada di sini nih anchor point-nya. Coba Bapak pindahin ke tengah ya. Saya pindahin ke tengah sini. Dah. Jadi scale-nya kayak gini. Tuh, muncul di tengah. Kalau misalkan anchor point-nya Bapak saya pindahin di sini nih. Nah, ini scale-nya akan berubah seperti ini. Dari pojok kanan atas tuh kayak gitu. Itu fungsi daripada anchor point tool ya. Lalu ada yang namanya shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk membuat objek dari berbagai macam bentuk. Ya, tadi ini kan dibuatnya dari shape tool nih yang Bapak buat. Ini misalkan Bapak buat lagi kotak ya. Nah, ini kalau kalian ingin buat shape baru, ada 2 objek di preview panel area, ini diklik sembarang dulu. Karena nanti kalau nggak diklik sembarang, ininya masih aktif. Tuh, jadi ada kayak gini tuh. Nah, jadi ada 2. Nah, caranya adalah supaya dia 2 layer, ini diklik sembarang dulu, ini baru diklik di sini. Tuh. Nah, ini cara membuat shape. Jadi ada dua layer ya. Ada 2 layer nih di sini tuh. Ini layer yang lingkaran, yang ini layer yang kotak kayak gitu. Lalu ada pen tool. Nah, pen tool ini Bapak saya delete dulu ya. Ini saya delete. Nah, pen tool ini berfungsi untuk membuat berbagai macam bentuk objek. Nah, bisa membuat garis atau kita membuat dari berbagai macam objek bisa pakai pen tool. Atau kita ingin tracing itu kayak kalau di Photoshop itu nge-cropping gambar
atau ngemasking. Nanti kita belajar ngemasking. Nah, itu caranya adalah lewat pen tool seperti itu. Lalu ada type tool. Nah, type tool ini berfungsi untuk membuat teks. Nah, ini ada dua tipe ya, type tool horizontal type tool sama vertical type tool. Horizontal itu seperti ini, kita klik. Nah, kalau vertical tool, kita lihat di sini. Nah, jadi dia teksnya ke bawah tuh. Jadi ada dua ya tipe tool, ada horizontal tipe tool, ada vertical type tool. Atau type tool, sorry, bukan tipe tool, type tool. Jadi untuk sekarang saat ini cukup dulu. Nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya atau video selanjutnya di Adobe After Effects.